Halo teman-teman investor, dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya studi kasus yang super menarik nih. Kita akan membedah PT Sinergi Inti Plastindo atau yang kode sahamnya EISIP. Percaya deh, perusahaan ini tuh kayak sebuah puzzle yang menantang banget buat dipecahkan. Oke, kita langsung aja ya ke inti misterinya. Coba bayangin ini. Dalam setahun terakhir, harga saham ESIP itu terbang lebih dari 177%. Gila kan? Tapi anehnya, di saat yang bersamaan, pendapatan mereka justru menurun. Nah loh, kok bisa gitu? Ini kan sebuah paradoks yang bikin kita semua garu-garu kepala. Sekarang, yuk kita lihat datanya lebih dekat. Pendapatan bersihnya turun sekitar 5,22%. Tapi, coba deh lihat laba bersihnya melejit hampir 60%. Aneh banget kan? Penjualan lagi seret, tapi kok untung di kantong malah makin tebal. Nah, ini dia teka-teki utama yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Jadi, untuk beberapa menit ke depan, yuk kita main peran. Anggap saja kita ini detektif investor. Kita akan sisir semua petunjuk dan data yang ada, slide demi slide, untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar SIP ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita bedah kinerja keuangannya. Pertanyaan besarnya masih sama kok. Dari mana datangnya lonjakan laba ini, padahal penjualannya lagi nggak baik-baik aja? Jawabannya ternyata bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah strategi bisnis yang sangat jitu, yaitu efisiensi operasional. Simpelnya gini, ini tuh seni mengencangkan ikat pinggang. Semua biaya yang nggak perlu dipangkas habis, biar setiap rupiah penjualan yang masuk bisa menghasilkan untung yang lebih besar. Terus gimana caranya ESIP melakukan ini? Pertama, mereka pinter banget menekan biaya produksi, alhasil laba kotornya tetap bisa naik. Tapi, langkah paling jeniusnya itu ada di sini. Mereka jor-joran melunasi utang. Lihat deh angkanya. Total utang mereka anjlok hampir 32%. Artinya apa? Beban bunga yang biasanya nyekek itu jadi jauh lebih ringan. Nah, langkah tadi itu membuat debt to equity ratio atau DER mereka jadi kecil banget, cuma 4,4%. Buat yang belum familiar, DER itu kayak ngukur seberapa banyak perusahaan dibangun dari utang dibanding modal sendiri. Angka sekecil ini artinya neraca keuangannya sehat banget, super kokoh, fondasinya kuat, resikonya rendah. Dan ini bukan kebetulan loh ya, CEO-nya sendiri, Bapak Erik Budisetyo Kurniawan, menegaskan kalau ini memang strategi yang disengaja. Mereka sengaja membereskan utang sekarang supaya kedepannya perusahaan bisa lari lebih kencang tanpa terbebani bunga. Oke, jadi kita udah sepakat ya, perusahaannya ini sehat secara fundamental, neracanya kuat, tapi sebagai investor, ada pertanyaan berikutnya yang super penting. Apakah harga sahamnya sekarang ini masuk akal? Nah, sekarang kita pindah ke investigasi berikutnya, yaitu valuasi. Disinilah ceritanya jadi makin seru dan sedikit membingungkan. Valuasi YSIP ini kayak punya dua muka yang saling bertolak belakang. Kalau kita lihat dari sisi labanya, wah, saham ini kelihatannya mahal banget. Tapi, giliran kita lihat dari sisi asetnya, kok malah kelihatan murah banget? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Lihat nih, price to earnings ratio atau PE ratio-nya ada di angka 74,61 kali. Ini tinggi banget, apalagi kalau kita bandingkan sama rata-rata industrinya yang cuma 9,4 kali. Artinya, pasar itu lagi optimis banget sama masa depan ESIP, sampai rela bayar mahal untuk setiap rupiah keuntungan yang mereka hasilkan saat ini. Namun coba kita lihat dari kacamata yang beda. Price to book ratio atau PB ratio-nya cuma 0,70 kali. Kalau angka ini ada di bawah 1, itu artinya harga saham di pasar saat ini lebih murah daripada nilai aset bersih perusahaannya. Ini bisa jadi semacam jaring pengaman atau margin of safety bagi investor. Dan slide ini dengan jelas menggambarkan betapa uniknya valuasi ISIP. Lihat deh perbedaannya dengan para kompetitornya. P ratio ISIP benar-benar mencolokkan. Ini menegaskan kalau investor yang membeli di harga sekarang itu bukan membeli kinerja hari ini, tapi mereka sedang membeli sebuah cerita, sebuah ekspektasi pertumbuhan yang besar di masa depan. Oke, kinerja masa lalu dan valuasi saat ini sudah kita pegang. Sekarang, yuk kita coba jadi peramal. Kita intip gimana strategi ESIP untuk masa depan. Apa sih rencana mereka untuk bisa terus tumbuh dan menghadapi tantangan? Ternyata, di depan mata sudah ada tantangan raksasa yang bisa mengubah peta persaingan industri plastik secara total. Di tahun 2026, akan ada regulasi lingkungan baru yang berlaku. Ini bisa jadi ancaman serius buat perusahaan yang nggak siap.
Aturan mainnya bakal berubah total, bakal ada pajak plastik baru, ada kewajiban pakai bahan daur ulang, dan yang paling penting, produsen harus bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Nah, bagi yang nggak siap, ini bisa jadi beban biaya yang sangat besar. Nah, disinilah kerennya IESIP. Mereka nggak melihat ini sebagai ancaman, tapi justru sebagai peluang. Mereka punya strategi 3 langkah yang cerdas. Pertama, mereka fokus ke daur ulang. Kedua, mereka melakukan diversifikasi ke produk yang relevan dengan gaya hidup sekarang. Dan ketiga, mereka sudah siap dengan kapasitas pabrik baru yang bisa meningkatkan produksi sampai 3 kali lipat. Coba deh kita lihat langkah diversifikasinya. Sedotan boba. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini langkah strategis untuk masuk ke segmen makanan dan minuman yang perputarannya sangat cepat dan volumenya besar. Mereka menangkap tren yang lagi berkembang pesat. Kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah kita bedah keuangannya, valuasinya, dan strategi masa depannya, sekarang saatnya kita merangkum semuanya. Tujuannya agar Anda sebagai investor bisa mengambil keputusan yang lebih matang. Baik, mari kita timbang sisi baik dan buruknya. Di sisi bull atau sisi optimis, kita punya neraca yang super sehat, pertumbuhan laba yang fantastis, valuasi berbasis aset yang murah, dan strategi masa depan yang jelas. Tapi di sisi bear atau sisi pesimis, valuasinya sangat mahal, sahamnya berisiko volatil, tren pendapatannya masih turun, dan margin labanya lebih tipis dari pesaing. Jadi, pelajaran terpenting dari analisis ini adalah jangan cuma melihat angka di permukaan. Cerita di baliknya itu jauh lebih penting. Sebuah perusahaan bisa sangat sehat, tapi harga sahamnya bisa jadi terlalu mahal. Begitu juga sebaliknya. Dan jangan lupa, komitmen mereka untuk membagikan dividen itu adalah sinyal positif yang menunjukkan stabilitas dan kepercayaan diri dari manajemen. Jadi, setelah kita bedah tuntas semua ini, pertanyaannya saya kembalikan kepada Anda. ESIP adalah sebuah kisah tentang efisiensi operasional yang brilian dan strategi masa depan yang adaptif, tapi dibungkus dalam valuasi pasar yang sudah premium. Apakah potensi pertumbuhannya sepadan dengan risikonya? Keputusan ada di tangan Anda.